Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa, salam hangat bagi kalian semua yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lydia Gamas, mahasiswa hukum dari Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 4422100034. Baik, langsung ke pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Di sini, saya akan membahas salah satu dari kajian atau materi hukum pidana yang dimana yaitu kita akan membahas perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana tersebut. Oke, sebelum membahas lebih lanjut, yang harus kita pahami terlebih dahulu yaitu tentang apa sih pengertian dari perbuatan melawan hukum itu? Kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak pengertian dari perbuatan melawan hukum itu? Kita bahas lebih lanjut ya. Jadi, dalam konteks pidana, perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan atau kewenangannya, serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum tersebut. Nah, selanjutnya, kira-kira apakah melawan hukum dalam hukum perdata sama dengan melawan hukum dalam hukum pidana? Menjawab pertanyaan tersebut, perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata lebih dititik beratkan pada perbedaan sifat. Sifat hukum pidana bersifat publik, berbeda dengan hukum perdata yang bersifat private. Sesuai dengan yang dikutip oleh Munir Fuadi dalam website hukumonline.com yang dapat kita baca sendiri yaitu, hanya saja yang membedakan antara perbuatan tersebut, melawan hukum pidana dengan melawan hukum perdata adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana ada kepentingan umum yang dilanggar di samping mungkin juga kepentingan individu, sedangkan dengan perbuatan melawan hukum perdata maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja, ucapnya. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada unsur-unsur yang ada di dalamnya. Dalam konteks hukum pidana, sesuai dengan definisi yang tadi dipaparkan, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangan atau kekuasaan, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum hukum. Sedangkan unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata adalah adanya suatu perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan serta kerugian. Baik, untuk membahas lebih lanjut tentang unsur-unsur melawan hukum tadi, berikut 4 unsur secara spesifik mengenai melawan hukum yang diambil berdasarkan perkembangan pengertian melawan hukum itu sendiri. Yang dapat kita baca, yang pertama, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua, melanggar hak subjektif orang lain. Yang ketiga, melanggar kaidah kesusilaan. Dan yang keempat, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Membahas akan 4 unsur tersebut, untuk kriteria pertama, yaitu menentukan bahwa perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku. Tetapi, tidak semua perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban si pelaku dapat dituntut ganti kerugian. Untuk dapat dituntut ganti kerugian, disyaratkan, yang pertama, kepentingan penggugat benar-benar terkena atau terancam oleh pelanggaran tersebut. Yang kedua, kepentingan penggugat memang dilindungi oleh kaidah atau peraturan perundang-undangan yang dilanggar itu. Dan yang selanjutnya, untuk kriteria kedua adalah melanggar hak subjektif orang lain, yaitu bahwa seseorang tidak boleh melakukan hal-hal yang merugikan atau bahkan menghapuskan hak subjektif seseorang. Untuk kriteria yang ketiga, dari perbuatan melawan hukum adalah pelanggaran terhadap kaidah kesusilaan, yakni kaidah-kaidah moral sejauh yang diterima oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertulis. Dan kriteria yang terakhir yaitu kriteria yang keempat,
Juga diambil dari kaidah tidak tertulis. Suatu perbuatan atau tidak berbuat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum jika bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga atau terhadap barang milik orang lain. Selanjutnya, membahas secara spesifik terdapat ajaran sifat melawan hukum yang bahwasannya memiliki kedudukan yang penting di samping asas legalitas. Yang pertama, ajaran sifat melawan hukum formal. Sifat melawan hukum formal terjadi karena memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan. Ajaran sifat melawan hukum formal adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis. Yang kedua, ajaran sifat melawan hukum material. Sifat melawan hukum material merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya terdapat di dalam undang-undang yang tertulis, tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasarkan ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan yang tidak tertulis. Jadi, menurut ajaran ini, melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang, hukum tertulis, dan juga bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, termasuk tata susila dan sebagainya. Baik, akan pembahasan melawan hukum yang telah kita ulik, berikut contoh-contoh perbuatan melawan hukum yang mungkin sering kita lihat atau dengar di dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya tidak patut dicontoh ya guys. Yang pertama, yang dapat kita lihat pada gambar adalah adanya aksi perampokan, yang dimana tindak pidana perampokan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikenal dengan istilah pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan atau perampokan terdapat dalam pasal 365 KUHP pada bab 22 tentang pencurian. Dan yang kedua, yang dapat kita lihat pada gambar juga adalah adanya pembunuhan. Pembunuhan telah diatur dalam pasal 338 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang ketiga atau yang terakhir yang dapat kita lihat pada gambar juga adalah adanya pelecehan seksual. Pelaku pelecehan seksual dapat dijerat dengan menggunakan pasal pencabulan sebagaimana diatur dalam pasal 289 sampai dengan 296 KUHP atau pasal 414 sampai dengan 422 Undang-Undang 1 2023 dengan tetap memperhatikan ketentuan unsur-unsur perbuatan tindak pidana masing-masing ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton hingga akhir penyampaian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penyampaian. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.